Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan Irus Saminah fi Adilatis Safinah, juga lebih mendetail dengan kita membahas secara kaidah tata bahasa Arab i'rab dari kitab Safinatun Najah yang merupakan fikih mazhab Imam Syafi'i yang begitu banyak dipelajari di Indonesia. Ya, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan masuk ke dalam bab fikih setelah sebelumnya dalam kitab Safinah itu dibahas tentang masalah akidah. Kita akan masuk ke pembahasan faslun tentang fasal alamatul bulughi salasah. Tentang ciri baligh itu ada 3 macam. Ya, kita coba bedah dari segi kaidah i'rab nahwunya. Faslun. Kata faslun ini merupakan kata yang dibuang. Asalnya atau takdirnya ada kata hadza. Hadza faslun. Jadi faslun ini kedudukannya sebagai khobar min mubtada mahzuf. Ya. Takdiruhu, takdirnya itu ada kata hadza. Hadza faslun. Nah, hadza ini marfu bid-dhammah fi ismil mufrad. Ya. Hadza ini adalah mubtadanya tapi dibuang. Ya. Nah, faslun itu tadi ya marfuun bid-dhammah fi ismil mufrad. Ya. Jadi faslun itu marfunya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Kenapa? Karena faslun itu kedudukannya sebagai isim mufrad, ya. Sedangkan mubtadanya itu mahzuf, dibuang, takdirnya adalah hadza. Ya. Kita langsung masuk ke judulnya. Di sini judulnya adalah alamatul bulughi salasatun. Ya. Ciri baligh itu ada 3 macam. Alamat. Alamat ini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadaun marfuun. Marfu. Ciri marfunya apa? Bidhammah. Kenapa? Karena alamat itu bentuk dari jama' mu'anats salim. Ya. Dan berkedudukan sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Ya. Sedangkan kata al-bulugh itu sebagai mudhof ilaih. Nah, kedudukannya mudhof ilaih itu pasti majrur. Beda dengan kata sebelumnya yaitu alamat. Alamat yaitu sebagai mudhof. Kalau mudhof itu bisa nanti marfu, bisa nanti mansub ataupun majrur. Sedangkan kalau mudhof ilaih itu pasti kedudukannya adalah majrur. Majrurnya apa? Ciri majrurnya bil kasroh. Kenapa? Karena merupakan isim mufrad. Salasun. Salasun ini kedudukannya sebagai khobar. Ya. Khobar, maka khobar itu pasti marfu. Nah, ciri marfunya adalah bidhammah. Ya. Salasun. Bidhammah karena apa? Bentuk isim mufrad. Bentuk isim mufrad, maka marfunya adalah dengan dhammah. Ya. Yang pertama di sini dijelaskan ya, dari 3 ciri baligh itu yang pertama adalah
dijelaskan di sini tamamu khamsa asyarah. Tamamu ini kedudukannya sebagai khobar min mubtada mahzuf takdiruhu ya. Ya, jadi ini pun sama, ada kata yang dibuang. Sebetulnya ada kata hiya tamamu khamsa asyarata sanatan ya. Jadi ada kata hiya. Hiya itu sebagai mubtada yang dibuang. Lalu tamamu marfu. Khobar itu marfu. Apa ciri marfu'nya? Yaitu bid-dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena ini adalah tamamu itu bentuk daripada isim mufrad. Wa huwa ma'tufun alaihi, dan ini bentuk ma'tuf alaihi. Jadi ini nanti akan diatofkan dengan kalimat yang selanjutnya. Jadi ma'tufun alaihi itu adalah yang pertamanya, ya, bentuk pertamanya. Nanti kan nanti ada wahtilam fi dzakari wal insa. Nah, itu ma'tufnya, ya, atofnya. Ya. Di sini wa huwa ma'tufun alaihi. Ya. Wa mudhofun. Ya. Kata tamam ini pun kedudukannya sebagai mudhof, ya. Mudhof dengan khamsa asyarata, ya. Khamsa asyarata. Nah, bagaimana kedudukan kata khamsa asyarata? Adalah bentuknya mabni alal fathi, ya. Mabni alal fathi fil adat, ya, karena bentuk khamsa asyarata itu adalah bentuk mabni, ya. Itu adalah adadul murakkab, ya. Fil adat fi mahalil jarri mudhof ilaihi, ya. Ini dalam kedudukannya itu sebagai mudhof ilaihi dari kata tamamu, ya. Tamamu itu mudhof ilaihi adalah khamsa asyarata. Sedangkan di sini sanatan. Nah, sanatan apa kedudukannya? Sanatan itu sebagai tamyiz. Ingat, kalau ada bilangan pasti nanti ada tamyiznya, ya. Tamyiz kedudukannya mansubun, ya, mansub. Jadi tamyiz itu termasuk mansubatil asma, ya. Mansubun bil fathati, ya. Ciri mansubnya adalah dengan fathah. Kenapa? Karena sanatan itu termasuk bentuk isim mufrad, ya. Fi dzakari, fi harful jar, ya. Fi ini sebagai huruf jar. Az-zakari adalah majrurun. Majrurnya dengan apa? Bil kasrati fi ismil mufradi. Ya. Wa huwa ma'tufun alaihi. Nah, ini ma'tufun alaihi itu berarti yang pertamanya. Disusul dengan wawunya di sini harful atfi al unsa majrurun bil kasrati muqaddarah fil ismil maksur wa huwa ma'tuf. Nah, jadi ma'tufnya adalah unsa. Ya. Ma'tuf dari kata al-unsa. Wal ihtilam. Nah, ini yang kedua, wal ihtilamu. Ihtilamu wawunya di sini adalah huruf atof, ya. Tadi kalau yang awal yang tamamu itu, ya, jumlah itu sebagai ma'tuf alaihi, ya. Nah, ini atofnya. Jadi yang keduanya seterusnya itu sebutnya atofnya yang diatofkan oleh huruf atof, ya. Wawu huruf atof. Sedangkan ihtilamu marfu'un, kedudukannya adalah marfu, ya. Marfu bidhammah fi ismil mufrad, ya, karena apa? Bentuk isimnya adalah isim mufrad, ya, wa huwa ma'tufun. Fi dzakari, ya, fi dzakari juga sama kaidahnya seperti yang tadi, adalah huruf jar. Fi adzakar adalah majrur bil kasroh, majrur dengan kasroh fi ismil mufrad, karena adzakar itu bentuk isim mufrad, ya. Jadi isim mufrad kalau majrurnya dengan kasroh. Wal unsa. Nah, unsa ini wawunya juga sama huruf atof, ya. Al unsa majrurun bil kasroh, ya. Tapi kasrohnya di sini adalah kasroh muqaddarah. Kenapa? Karena unsa ini adalah bentuk isim maksur, ya, bentuk isim maksur. Maka ketika dikasrohkan, maka bentuk kasrohnya adalah kasroh muqaddarah. Wa huwa ma'tuf, ya, atof ke kalimat sebelumnya, ya. Kalimat zakar, ya.
Litis sinina, ya, litis lam ini termasuk huruf jar. Tis'i adalah majrurun bil kasroh, ya, majrurnya dengan huruf kasroh, ya. Fi ismil mufrad, karena tis'i ini adalah bentuk mufrad, ya. Wa huwa mudhafun, dan kalimat ini pun, kata ini pun bentuk mudhaf, ya, ke kalimat sesudahnya berupa apa? Mudhaf ilaih. Jadi sinina itu adalah bentuk mudhaf ilaihi. Majrurun, ya, mudhaf ilaih pasti seperti yang Ustadz bilang adalah majrur, ya. Majrurnya apa? Ciri majrurnya bil ya'i. Kenapa? Karena kata sinina itu termasuk mulhak dari jamak muzakkar salim, ya. Sinina, ya, itu bukan apa? Bukan jamak muzakkar salim, tapi termasuk mulhak. Mulhak itu yang diikutkan kepada jamak muzakkar salim, ya. Ya, nanti kita bahas dalilnya, kita bahas sampai tamat dulu i'rab dari pasal tentang baligh, ya. Lalu yang ketiga, di sini disebutkan tentang apa namanya? Wal haidu fil unsa litis isinin. Ini adalah ciri yang ketiga bagi apa namanya? Baligh. Ya, jadi haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Ya. Wal haidu al haid. Wawunya di sini adalah huruf atop. Ya, atop tadi dari ini poin yang ketiga dari poin yang pertama. Ya. Al haid marfu. Al haidu itu marfuun. Apa ciri marfunya? Bidomah. Kenapa? Karena bentuk isim mufrad. Dan marfunya karena berupa maktuf, ya, maktuf. Nah, jadi maktuf itu, atof itu termasuk apa? Kalau kita mengulang bentuk tawabi. Tawabi itu ada apa namanya? Ada sifah mausuf, ya, ada karena atof, ada karena badal, dan juga terakhir karena taukid. Ya, fil unsa. Ya, fi huruf jar, al unsa ini bentuknya majrur, ya, majrur juga sama, ya, bil kasroh muqaddaroh. Kenapa? Karena bentuk isim maksur, ya, unsa. Jadi ada kasroh yang muqaddaroh karena bentuk apa namanya? Di sini isimnya adalah isim maksur. Kenapa majrurnya? Karena dia adalah maktuf, ya, maktuf. Majrur bil kasroh muqaddaroh fil ismi maksur wa huwa fil unsa, ya, ini berarti fil unsa wal haidu fil unsa, ya, majrurnya karena huruf jar, ya, majrur huruf jar, ya. Litis isinin, ya, tadi diulang, ya, dikoreksi. Jadi tadi yang unsa, fil unsa majrur karena huruf jar, ya. Fil tilitis isinin, litis li, ya, huruf itu huruf jar, tis itu majrur, majrurnya dengan kasroh, ya, dengan kasroh. Mengapa? Karena ini bentuk isim mufrad. Wahwa mudhafun, dan bentuk ini adalah mudhaf, ya, mudhaf. Maka kalau itu mudhaf, maka sesudahnya pasti jadi mudhaf ilaihi. Sinina itu mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihi itu pasti bentuk majrur. Ciri majrurnya apa? Yaitu bil ya'i, dengan huruf ya, bil ya, sinina. Nah, itu, ya, dayanya. Kenapa? Karena ini bentuk mulhak dari jamak muzakkar salim. Ya, itu dulu untuk i'rab daripada pembahasan yang akan kita bahas. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang apa namanya? Kita bahas tentang, ya, insya Allah kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan hadis yang berhubungan dengan materi kitab Safinah kali ini.
apa saja dalil-dalil yang mendasari daripada materi fikih yang ditulis oleh penulis kitab Safinah dari materi yang berkaitan dengan ciri balik itu ada 3 macam. Ya, saya bacakan lagi. Alamatul bulughi salah satun. Awal tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Ya. Lalu yang selanjutnya asani wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Lalu yang ketiga asalisu wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Ya. Bisa kita perhatikan tentang dalil-dalil dari footnote yang terdapat dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu judulnya kitab Al-Jawahirus Saminah fi Adillatis Safinah. Ya. Di sini footnote yang pertama yang akan kita bahas adalah pada poin tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa. Jadi yang pertama ini ciri balik yang pertama adalah umur 15 tahun sempurna. Ya, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Jadi jika sudah berumur 15 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan, maka di sini dalilnya footnote nomor 13 ini adalah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Ya, sebagaimana dalil yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, yaitu baik kepada Ibnu Umar beserta ayahnya, bahwasanya baginda Nabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan aradoni, ya, atau dalam lafaz yang lain aradohu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, yaitu pada hari Uhud, fil kitali, pada perang Uhud, ya. Wa ana, dan saya pada saat itu ibnu arba'a asyarota sanatan, ya. Falam yujizni, ya, falam yujizni wa aradoni yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyarota sanatan fa ajazani. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, berkata Ibnu Umar begitu, ya. Aradoni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku ditawarkan kepada baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, yauman Uhudin fil qital, ya, untuk mengikuti peperangan pada ini perang Uhud. Dan pada saat itu ana ibnu arba asyarota sanatan, aku berusia 14 tahun. Tapi bagaimana? Falam yujizni, maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankannya, tidak menerimanya. Wa aradoni, lalu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sama ditawarkan untuk beliau untuk mengikuti perang Uhud, mengikuti perang yang lain begitu, ya. Kalau tadi kan perang Uhud, ini perang yang lain. Ini adalah Yaumal Khandaqi, ya, pada
perang Khandaq, ya, pada perang Khandaq. Tapi pada saat ini sahabat Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu sudah bertambah umurnya. Wa ana ibnu khamsa asyarata sanatan. Beliau sudah berumur 15 tahun. Maka oleh karena itu fa'ajazani, maka membolehkan diriku baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, raqam di sini nomor hadisnya 2664, ya, 2664, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1868. Dan lafaz ini yang di sini adalah lafaz daripada Imam Muslim, ya, begitu. Ya, karena tadi sebagaimana saya sampaikan, ada juga yang bentuk bentuk lain hadisnya, yaitu seperti ini, ya. Bacaannya aradahu yauma uhudin wa huwa ibnu asyara arba asyarata sanatan falam yujizhu, wa aradahu yauma khandaqi wa huwa ibnu khamsa asyara sanatan fa ajazahu. Jadi kalau dalam hadis yang lain bentuknya, ya, domirnya domir goib. Kok ini kan mutakalim, ya. Jadi Ibnu Umarnya yang bicara langsung begitu. Ya, kita kembali lagi ke matan. Ya, di sini di dalam matan yang kedua adalah al-ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina, yaitu yang selanjutnya adalah ihtilam. Kedua adalah mimpi basah, ihtilam. Jadi maksudnya adalah ihtilam itu ketika seseorang, ya, melihat sesuatu dalam tidurnya, gitu, ya. Maka maksud di sini adalah hal yang khusus, yaitu bisa mengeluarkan mani bagi laki-laki juga wanita, begitu, ya. Dan biasanya hal ini terjadi pada umur 9 tahun. Ya. Adapun pendalilannya di sini dikatakan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, wa iza balaghal atfalu minkum, ya, hulma, ya, fayasta'zinu kama kamasta'zana allazina min qablihim. Ya, ini dalam surat An-Nur ayat 59. Jadi wa iza, maka apabila balaghal atfalu, telah sampai anak-anak kalian, atfal, ya, atfal itu jamak dari kata tiflun, ya, anak-anak, minkum, di antara kalian, al-hulma, yaitu mereka sudah bermimpi, maka fal yasta'zinu, maka mereka itu harus minta izin, ya, kama sta'zana, ya, sebagaimana minta izin juga alazina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, begitu, ya. Jadi orang yang sudah baligh maka harus minta izin, ya. Maka ini menunjukkan bahwa ya sudah baligh, begitu, ya. Ya, lalu kita lanjutkan lagi di sini yang tadi yang kedua, ya. Oh ya, di sini satu lagi ada dalilnya, yaitu ada beberapa dalil. Yang selanjutnya adalah dari surat An-Nisa, wa qauluhu ta'ala wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan, ya, fadfa'u ilaihim amwalahu. Ya. Di sini dalam surat An-Nisa, ini panjang, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-6, ya. Wabtalu, ya, ujilah oleh kalian al-yatama, orang-orang atau anak-anak yatim, hatta, sampai
apabila balagu mereka itu maksudnya al-yatama an-nikaha, yaitu usia cukup untuk menikah, ya. Fa in anastum, maka jika kalian melihat bagi mereka itu minhum rusdan, ada kemampuan cakap, ya, sudah matang dalam pengelolaan harta dan juga agama, ya, maka di sini dikatakan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka fadfa'u yaitu serahkanlah kepada mereka, ya, fadfa'u oleh kalian begitu, ya, amwalahum yaitu harta mereka, ya. Nah, jadi kalau masih kecil itu bisa ada yang mengurusi hartanya, tapi ketika mereka sudah balik, maka harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut itu sudah bisa dikelola oleh mereka sendiri ketika mereka sudah mencapai umur baligh. Lalu dalil yang lain tentang yang kedua ini, bahwa ihtilam itu sebagai atau mimpi itu sebagai ciri baligh, adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu yang marfu, ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Rufi al-qalamu ala atau an salah satin, ya, an salah satin. Jadi diangkat kolam, maksudnya kewajiban tidak diberlakukan an salah satin atas 3 orang, ya, 3 golongan. Di sini dalam hadis yang lengkapnya, ya, di sini memang tidak dituliskan dalam kitab ini hadis lengkapnya, rufi al-qalamu an salasatin. Yang pertama adalah anin naimi, orang yang tidur, hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Jadi kalau selama dia belum bangun, maka orang tidur itu dia lepas tanggung jawab, ya, lepas daripada kewajiban. Lalu yang selanjutnya adalah anil majnuni hatta yaqil, ya, anil majnuni hatta yaqila. Orang yang gila sampai dia berakal. Jadi kalau orang yang gila maka dia tidak ditaklif, ya, tidak diberikan kewajiban baik itu sholat, zakat ataupun yang lainnya, ya. Lalu yang terakhir yaitu dalam hadis ini wa anis sobiyyi hatta yahtalim, ya, wa anis sobiyyi hatta yahtalima, ya. Sobi yaitu anak begitu, ya, anak kecil, atau yahtalim, sampai dia bermimpi. Maka mimpi ini menunjukkan bahwa dia sudah balik begitu. Ya, lalu ini yang ketiga terakhir, ciri yang terakhir adalah al-haid, ya, wal haidu fil unsa litis isinin. Jadi yang ketiga ini haid. Ya. Jadi haid itu secara bahasa artinya adalah mengalir. Sedangkan secara istilah syariat artinya darah alami yang keluar dari ujung rahim perempuan pada waktu khusus. Nah, ini biasanya pada umur 9 tahun begitu. Apa dalilnya? Di sini dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi, ya, ini belum selesai. Hadis yang tadi waqala hadza hadisun sahihun ala syarti shaykhaini wa lam yakhrujahu, ya. Jadi berarti ini dikeluarkan oleh Mustadrak Al-Hakim, ya. Wa wafaqahu, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Nah, begitu. Ini juga Syekh Albani ini yang kontemporer gitu. Ya. Jadi hadis yang tadi pun dianggap sahih, ya. Lalu ini hadis Siti Aisyah, ya, tadi penjelasan tentang haid. Ini dalilnya adalah di hadis an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin, ya.
dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu, maka Allah tidak akan menerima, ya, salat ya haidin, yaitu wanita balik yang telah haid. Ini pada kata haidin, ya. Jadi haidin, wanita balik yang haid, illa, kecuali bikhimarin, kecuali dengan penutup aurat, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud hadis nomor 641, dan juga Imam Tirmizi nomor 378, Ibnu Majah nomor 655, Imam Hakim. Nah, lalu disahihkan oleh Imam Hakim, dikatakan atas syarat Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, begitu ya, disahihkan oleh Syalbani, ya. Ya, jadi tadi yang terakhir sudah dijelaskan tentang yang haid, ya. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas penjelasan selanjutnya dari lebih mendalam dari kitab Nailur Roja dan juga kitab Kasyifatus Syaja, untuk pendalaman tentang materi kitab Safinah ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.